Sebenarnya aku tuh nggak pengen terlalu expose masalah ini ya. Dari awal juga aku berusaha untuk nggak terlalu mengumbar masalah pribadiku di sosial media maupun di media lainnya. Tapi makin kesini aku ngelihat kayaknya aku perlu untuk memberikan klarifikasi daripada makin aneh-aneh beritanya. Aku juga nggak mau ada fitnah ke depannya. Jadi untuk saat ini memang sudah selesai. Di Desember sih, Desember akhir. Aku sempat nggak nyaman ya ngelihat berita-berita yang dibilangnya ada orang ketiga dan lain-lain. Padahal pada kenyataannya nggak sama sekali. Ini emang kita berdua sepakat untuk pisah secara baik-baik. Bahkan sampai hari ini pun masih baik-baik banget gitu. Beliau masih ke rumah, masih ketemu anak-anak. Kita masih komunikasi dengan baik. Karena memang nggak ada yang aneh-aneh gitu. Permasalahannya itu permasalahan dimana kita masih bisa selesaikan, tapi kita nggak punya solusi, ngerti nggak sih? Kayak kita udah ngomong, udah diskusi sama-sama, udah sepakat, masalah ini emang nggak ada solusinya. Akhirnya kita memutusin untuk oke deh, lo bahagia dengan jalan lo, gue punya jalan gue sendiri gitu. Cuman memang nggak ada yang jadi trigger untuk jadi yang berantem dan lain-lain tuh nggak ada, apalagi orang ketiga, KDRT itu jauh banget sih dari itu, gitu sih. Ini bukan keputusan yang gampang buat aku, bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan langsung oke deh gue ambil keputusan itu, enggak sama sekali. Banyak banget pertimbangannya, kita juga diskusi berkali-kali gitu sampai akhirnya kita berdua sepakat gitu ya. Bukan cuman aku tapi dianya juga sepakat gitu loh untuk sama-sama kita menjalani kehidupan masing-masing, tapi kita tetap pengen mendidik dan membesarkan anak-anak sama-sama. Yes, alhamdulillah. Aku sama sekali juga nggak ada masalah yang bikin jadi berantem ya sampai saat ini. Jadi memang aku juga nggak pengen drama sih gitu loh. Aku nggak pengen drama sama sekali. Jadi keputusan ini pun kita ambil berdua secara baik-baik ya, maksudnya kayak secara kepala dingin. Kita diskusi bareng-bareng dan bukan keputusan yang cepat juga gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang semuanya berjalan sesuai yang aku mau. Aku nggak tahu sih ke depannya bakal gimana, tapi sejauh ini aku sama ayahnya anak-anak masih baik-baik aja. Bahkan kita masih sering jalan berempat dan lain-lain, dan anak-anakku nggak kelihatan sedih gitu ya. Anak-anakku masih happy-happy aja gitu, nggak ada apa-apa. Dan aku ngerasa keputusan ini yang tepat gitu loh buat aku. Aku ngerasa aku sudah berhasil menjadikan kondisi ini seperti yang aku mau gitu. Ya rasa bersalah itu ada, tapi dengan melihat kondisi yang ternyata aku mampu untuk bikin kondisi ini kondusif, itu bikin aku jadi jadi sedikit lega gitu loh. Iya gitu sih. Nah, dari dulu pertama kali saya kenal kamu selalu melibatkan mama. Sekarang gimana? Dengan keputusan yang kamu? Yes. Ya awalnya beliau pasti kaget ya. Beliau pasti kaget. Tapi aku berusaha meyakinkan beliau juga bahwa ini keputusan aku. Aku ngerasa bahwa ini hal yang bisa bikin aku lebih happy mungkin ya gitu. Ya, I just wanna say thank you, Mom. Udah support aku selama ini. Udah percaya sama semua keputusanku. Doain aku terus. Insya Allah aku akan kasih yang terbaik semampu aku. Saat ini jujur aku ngerasanya lega karena memang udah gitu ya, udah selesai. Tapi memang saat proses mutusin untuk ngambil keputusan itu yang berat banget gitu loh buat aku. Ya aku juga mesti mikirin anak-anak, apalagi anak-anak juga deket banget ya sama ayahnya, ya itu pasti berat banget sih buat aku. Tapi kalau sekarang karena memang kondisinya kondusif banget, bahkan kita jadi kayak temen gitu, jadi kayak partner. Jadi ya sekarang aku udah baik-baik aja sih, alhamdulillah. Apa? Ya pastinya anak-anak, kemudian juga aku ngeliat kondisinya itu ternyata walaupun kita udah nggak berstatus sebagai suami istri, tapi kita masih baik-baik banget gitu loh. Kita masih bisa menjalani kehidupan dengan baik, berkomunikasi dengan baik, tanpa ada ego masing-masing yang jadinya bikin kita gimana-gimana gitu. Itu sih yang buat aku akhirnya mikir, oh ternyata
mungkin memang jalan ini yang terbaik buat kita berdua gitu. Planning ke depan sih jujur aku pengen fokus sama anak-anak dulu sih ya, mungkin ya. Anak-anak udah mulai besar, udah mulai sekolah, pastinya aku pengen kasih yang terbaik juga buat mereka. Aku pengen fokus kejar impian-impianku ke depan, fokus sama anak-anak. Aku juga nggak pengen drama-drama, makanya aku hindarin banget tuh yang namanya drama-drama. Apalagi upload-upload di sosial media dan lain-lain, aku juga hindarin banget. Ya udah aku pengen semuanya yang ini aja lah, yang baik-baik aja, yang positif-positif aja lah gitu. Bagaimana caranya? Sejauh ini sih kita udah bilang ke mereka gimana kondisi kita, tapi mungkin untuk masalah mendalamnya mereka kan nggak ngerti juga ya gitu. Jadi kita cuma kasih pemahaman aja ke mereka bahwa memang sekarang ya ayah sama bunda udah nggak bisa satu rumah lagi gitu. Tapi mereka juga belum nanya yang gimana-gimana, mereka juga belum ngerti mungkin, dan kita juga ya pasti akan menjelaskan di waktu yang tepat. Di saat mereka nanya kita akan jelasin. Dan aku berusaha untuk juga nggak menjelekkan pihak manapun. Begitu juga ayahnya anak-anak nggak pernah juga mau menjelek-jelekan aku di depan mereka gitu. Jadi memang sangat kondusif alhamdulillah kondisinya saat ini gitu. Untungnya anak-anak aku itu nggak ngelihat kita ribut-ribut di rumah. Kita nggak pernah berantem di rumah, kita nggak pernah, memang nggak ada keributan besar tuh nggak pernah ada ya sejauh ini. Jadi anak-anak juga ngelihatnya kita kayak masih baik-baik aja gitu. Cuman bedanya adalah ayahnya sudah tidak tinggal di rumah lagi gitu aja sih. Paling nanya doang kayak ayah hari ini mau bobo di rumah atau bobo di rumah ayah gitu doang. Tapi ya mereka fine-fine aja gitu loh. Setiap libur anak-anak kadang main ke rumah ayahnya, atau ayahnya kalau lagi free main ke rumah aku. Jadi memang anak-anak nggak merasakan sesuatu hal yang beda gitu loh. Paling bedanya cuman malam hari ayahnya nggak di rumah aja gitu. Komunikasi masih lancar, kita bahkan masih sering pergi berempat ke rekreasi dan lain-lain, ke mall gitu, masih sering banget jalan-jalan berempat. Jadi memang kita masih berusaha menunjukkan ke anak-anak bahwa kalian nggak akan kehilangan apa-apa gitu. Tapi kalau jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.